Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Pertama-tama, salam sejahtera buat kita semua. Salam Horas. Horas, Horas, Horas. Salam Pancasila. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, kenapa Bapak ingatkan kembali salam Pancasila dan salam Horas? Karena di materi kita ada menyangkut Bapak mengajarkan pendekatan dengan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Jadi pendekatan Bapak dalam pengajaran Bapak hari ini adalah pendekatan pengajaran dengan model kebudayaan. Karena materi kita sekarang adalah di bab 2 mengenai norma. Yaitu karena ada norma di sana, yaitu salah satunya norma adat. Jadi kita berpakaian seperti ini dan juga membudayakan adat Batak Toba. Oke, baik. Dan model pembelajaran kita hari ini adalah model PBL, Problem Based Learning. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, silahkan bawa doa. Silahkan Ratana. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala cinta kasih yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini sehingga kami boleh merasakan berkat daripada Engkau. Ya Tuhan Yesus yang baik di sini kami berdoa. Amin. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau mencek kehadiran para anak didik kami. Oke, baik, semua hadir ya anaknya. Kemudian di pagi hari ini, Bapak sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya cek dulu kerapian dan kebersihan ruangannya. Oke, silakan sampah-sampah di sekitarnya dikutip, ditahan menggunakan prinsip TSP, tahan, membuang sampah, pungut kalau ada sampah, baru S-nya simpan. Nah, jadi disimpan sampahnya, nanti ketika ada sampah, tong sampah, baru dibuang. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita harus siap belajar dan rapi serta bersih kelas kita supaya kita nyaman belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan lagu wajib nasional untuk mengingatkan meningkatkan semangat kebangsaan kita. Ayo, silahkan. Siapa yang bisa? Ayo, si Nia. Garuda Pancasila enak ya, biar meningkatkan materi sebelumnya. Pancasila, satu buat jaya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Oke, baik. Seperti biasa, kita akan sebelum memulai pelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dulu, atau disebut dengan juga keyakinan kelas, supaya tertib dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran nantinya. Pertama, jika mau bertanya, silahkan berdiri, angkat tangan dulu, dan kalau mau bertanya, silahkan bertanya. Kalau mau menjawab, silahkan menjawab. Perkenalkan diri. Baru kemudian apa jawabannya. Baru selalu ucapkan kata terima kasih di akhir pernyataan pembicaraan. Supaya membudayakan budaya sopan santun. Oke, paham ya? Paham, nak? Nah, kemudian membawa HP dalam kelas, dalam setiap pembelajaran, kecuali kalau disuruh gurunya, itu boleh. Kalau tidak disuruh, tidak boleh. Jadi hari ini pelajaran kita mengenai materi norma, sudah Bapak permisikan kepada Bapak Wakil Kurikulum, supaya bisa meningkatkan pembelajaran kita melalui media internet nanti, akses informasi. Kemudian Bapak mau menyinggung materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya adalah mempelajari tentang, siapa yang ingat? Ayo, silakan berdiri, nak. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Siti. Pelajaran materi kita sebelumnya adalah sejarah kelahiran Pancasila. Ada 4 poin yang kita pelajari dalam sejarah kelahiran Pancasila. Yang pertama, kadar sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, kelahiran Pancasila. Yang ketiga, perumusan Pancasila. Yang keempat, penetapan Pancasila. Oke, kasih tepuk tangan, nak. Oke, jadi itulah poin-poin penting materi kita di awal sejarah kelahiran Pancasila. Pertama mulai dari sejarah awalnya, baru proses perumusannya, kemudian bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Makanya kita selalu menggaungkan Pancasila itu. Bahkan kita menggaungkan yang namanya Salam Pancasila. Salam Pancasila mengingatkan bahwa posisi 5 jari ini adalah melambangkan 5 sila dasar negara Indonesia. Jadi itu sudah digaungkan oleh presiden kita yang pertama, Soekarno, supaya itu menjadi pedoman penghayatan bagi kita dalam bertutur kata dan bersalam kepada rakyat Indonesia. Oke, baik. Semoga kita kelak bisa mengamalkan sila-sila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Materi kita, adapun tujuan pembelajaran di hari ini adalah, yaitu pertama apa? Tujuan pelajaran. Ya, kedua, serta diri dapat mengidentifikasi, menanyakan hasil identifikasi, dan menghargai keberagaman norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, terus ketiga, peserta diri dapat memperhatikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian alurnya, memahami pengertian norma, menguraikan nilai norma. Ya, ketiga, Identifikasi contoh organ sesuai norma dan pengalaman terhadap norma. ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami pengertian norma, menguraikan apa nilai-nilai penting norma, kemudian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku sesuai norma dan pelanggaran yang terhadap norma tersebut. Kita masuk ke materi kita ke bab 2, yaitu membahas tentang materi dan norma. Di sini ada Bapak berikan tayangan, silahkan disimak, dicatat,
apa yang poin perlu, yang penting pada video tontonan ini. Ayo, silakan diperhatikan. Jika kita telah melintas, kita selamat sampai tujuan. Oke, baik. Sudah melihat tayangannya? Sudah, Nak? Oke, baik. Siapa yang bisa menanggapi apa yang terjadi di sana? Oke, silahkan. Tasya. Perkenalkan, nama saya Anissa Yusmanawata. Yang kita menanggapi di sana adalah saat kita berkendara di jalan raya, kita harus mematuhi aturan yang ada di jalan raya agar kita selamat sampai tujuan. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat Tasya. Pertama, mematuhi rambu lalu lintas, memakai helm supaya selamat dalam berkendara, tidak kecelakaan, dan akhirnya mendapat keselamatan sampai tujuan. Jadi itulah pentingnya norma itu. Oke, ya. Jadi di sana perbedaan yang melekat di sana adalah yaitu sanksinya, ya kan? Di antara keempat norma di sana, sanksi yang paling tegas dan mengikat adalah sanksi norma hukum. Apa sanksi norma hukum? Iya. Iya, ada yang denda. Jadi itulah yang paling memaksa. Jadi kita kalau melanggar sanksi norma hukum tidak bisa kita berhindar. Beda dengan norma agama. Norma agama sanksinya adalah berdosa, tidak langsung kita dapatkan di hari ini kita lakukan. Hari ini Bapak akan membagikan LKPD untuk melakukan kerja kelompok. Jadi kerja kelompok Bapak akan membagikan kelompok dalam 4 kelompok berdasarkan keragaman, keheterogenan baik jenis kelamin maupun pembimbingan kemampuan, sesuai kemampuan. Oke, baik. Dimulai dari sini, hitung 1, 2, 3, 4, baru kembali nanti 1, 2, 3, 4. Ayo, mulai. Oke, baik. Oke, langsung bergabung ke kelompoknya yang seperti biasa, yang sesuai nomornya. Itu kelompok 1, silakan maju mengambil LKPD-nya ke Bapak. Lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 ya. Oke, kelompok 2. Oke, silakan dibaca petunjuknya, pengerjaannya. Jika ada yang mau ditanya, silahkan ditanya. Nah, oke, semua harus aktif ya, karena Bapak akan memantau siapa yang aktif dalam kelompoknya. Ada nggak kerjasama atau hanya kerja sendiri? Nah, nanti Bapak akan keliling menilai. Ya, silakan, Tasya. Oke, perkenalkan namanya, Nak, seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Anissa Yusmanawata. Saya ingin menanyakan apakah ini perlu digunting untuk dibuka? Oke, baik. Nomor 45 itu tidak digunting, melainkan langsung dikerjakan di situ. Nanti akan dipresentasikan, Bapak tampilkan, diisi pada proyektor, ya. Nah, jadi berlomba nanti siapa per kelompok yang lebih cepat. Nah, kelompok siapa yang pertama mendapatkan TTS-nya dan mencari katanya. Jadi yang maju nanti utusan per kelas, per kelompok. Jadi ketua-ketua kelompok akan maju bergantian dan wakilnya atau sekretaris. Utusan per kelompok lah. Jadi siapa yang paling cepat itu nanti yang maju. Nah, jadi akan Bapak nilai siapa yang paling cepat mengerjakannya, kerjasamanya, siapa yang bagus.
di bawahnya aja. Makanya dibagi perilaku yang sesuai. Ini kan bentuk gambar, ini bentuk kata. Nah, mana kata, kalimat atau pernyataan yang melanggar, gabungkan aja di bawahnya. Nah. Atau bisa nomor 3, buat nomor 3. Nomor 3 pernyataan yang sesuai norma, baru di sebelah sini pernyataan yang tidak sesuai norma. Baru biar beda ya kan, gambar dengan pernyataan. Ayo berpacu dalam waktu ya. Siapa yang paling cepat? Itu akan menjadi penilaian. Itu yang maju. Oke, silahkan. Ini aja terserah. Sini aja biar lempang. Kayak memegang. Baru satu yang menjelaskan, bergantian nanti bisa menjelaskan ya. Oke, tunggu. Sambil menunggu yang lain, dilihat kawannya yang presentasi. Presentasi kelompok 4, yaitu membahas norma apa? Norma hukum. Oke, silahkan perkenalkan diri lebih dahulu, baru dijelaskan apa hasil pengamatannya, kerjanya. Oke, silahkan. Perkenalkan nama saya kami akan menjelaskan Ayo, yang kuat suaranya, nak. tentang norma hukum. Pengertian norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan manusia. Ayo agak nampak sana, nak. Iya, biar nampak. Biar mereka kelompok lain nanti bisa mengkomentari. Oke, coba ulang lagi. Mana tahu ada yang bertanya kelompok lain? Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan kepada Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Yesi. Untuk pengertian norma hukum, saya kurang paham. Boleh minta tolong dijelaskan kembali? Norma hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan manusia. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta mengatur. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat istri dan kelompok ini. Ayo, tanya kembali moderatornya. Mana tahu masih ada, kalau tidak ada silakan ditutup. Oke, kasih tepuk tangan buat norma hukum. Oke, silakan dulu, nak. Oke, baik. Sudah semua maju dan sudah semua bekerja sama dengan baik dan bagus semuanya mempresentasikan kelompoknya. Oke, baik. Untuk sebagai apresiasi setiap kelompok dalam sudah capek mempresentasikan, mendapatkan ilmu yang banyak tentang norma, di mana ada norma pertama norma agama, kedua kesusilaan, ketiga kesepakatan atau disebut dengan norma sosial, termasuk juga di sana norma adat. Baru terakhir norma hukum. Nah. Kemudian sebagai ucapan apresiasi buat kita semua sudah bekerja kelompok, mari kita lakukan tepuk salut. Ayo semua berdiri. Oke, 1, 2, 3 ya. Tepuk salut. Jempol kiri, jempol kanan. Salut. Oke, kasih tepuk tangan semua. Bapak mau melakukan games, yaitu fun games talking stick. Nah, artinya bernyanyi berhenti nanti ketika stick ini. Jadi ketika lagunya berhenti di dia akan mengambil secara kertas ini dan menjawab pertanyaan yang dia cabut. Paham ya petunjuknya ya? Sambil kita bernyanyi, sambil
dijalankan nanti sticknya ini. Oke, silakan berdiri membentuk lingkaran. Ayo di sini. Oke, baik. Stick ini ketika berhenti di lagu, selesai lagunya, maka dia harus mencabut satu pertanyaan dan menjawabnya. Paham ya? Oke, baik. Saya berikan kepada Chris. Lagunya lagu daerah, lagu Pulau Samosir. Ayo, Pulau Samosir do, berlanjut sticknya terus ya. Ketika berhenti lagunya, dia yang menjawab. Paham ya? Oke. Satu, ayo kita mulai nyanyinya. 1, 2, 3, ya. Pulau Samosir do, haro aku Samosir do, Sido asalhu satu minggu melingguruku puzimo. Siapa kan? Lempar. Ayo silakan ambil salah satu pertanyaan di kertasnya. Ayo silakan maju ke depan, baca pertanyaannya, silakan dijawab. Ayo perkenalkan dirinya, apa pertanyaannya, silakan dijawab. Perkenalkan, nama saya Rafda di Sinaga. Pertanyaannya adalah apa pengertian norma? Ya. Norma adalah sebuah aturan yang diterapkan di dalam masyarakat. Oke, kasih tepuk tangan. Ayo silakan kembali ke tempatnya semula. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 45 dalam kelompoknya. Ayo utusan per kelompok aja, ketua kelompoknya maju. Ayo, siapa yang maju dalam mengisi teka-teki silang? Ayo, ketua kelompok 1. Oke, ketua kelompok 1 mengisi satu pertanyaan dan menjawabnya. Baru diberikan nanti ke ketua kelompok 2. Oke, bagus. Silakan maju ketua kelompok berikutnya. Ini kelompok berapa ini? 2. Ketua kelompok 2. Ayo silakan diisi. Oke, bagus, bisa nyambung. Oke, bagus, semua bisa nyambung terjawab ya. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke, sebagai apresiasi proyek selanjutnya adalah ini, mencari kata. Ayo berlanjut lagi ketua kelompoknya. Kalau ini langsung dua-dua aja, jatah per kelompok 2-2. Oke, bisa. Materi yang kita pelajari kesusilaan dan kesopanan. Sopan ya, bisa. Masih ada lagi? Oke, Abram. Oke, Patu ya. Oke, masih ada lagi? Oke, si Fani. Apa jawabannya? Sanksi ya. Oke, bagus. Oke, masih ada lagi yang belum Sudah? Oke. Kasih tepuk salut buat kita semuanya.
Berdiri. 1, 2, 3 ya. Tepuk salut. Jempol kiri. Jempol kanan. Salut. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Kita masuk ke pembagian soal evaluasi. Sejauh mana yang kita pelajari. Oke, sudah? Dan dikumpul ke depan. Bagi yang sudah. Oke, sudah? Oke, baik. Kita melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan yang kita dapat pada materi ini adalah ya. Terus apa nilai penting? Pertama sama, kedua, ketiga, empat, kelima. Iya, itulah nilai penting norma. Kita akan refleksi. Boleh buat gambar senyum, atau masih bingung, terserah. Buat sini gampangnya, atau kasih jempol lambangnya nomor 2, terserah. Kemudian apa manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ditarik satu-satu. Oke, sini saja. Bisa gambar lambang senyum ya. Emotikon. Bahagia, ceria gitu. Oke, baik. Bahagia ya, senang, menanti bulan-bulan kita ke depannya akan dilakukan. Oke, ceria, senang, akan melakukan peraturan norma dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya. Oke, jadi semua bahagia ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, berikutnya berakhir kita materi hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari berikutnya adalah materi hak dan kewajiban pada norma. Siapkan persiapannya untuk minggu depan supaya dibaca-baca materinya di rumah, materi hak dan kewajiban. Iya, selain materi kita selanjutnya hak dan pada norma, dibuat resume tentang materi hak dan kewajiban, mengambil poin-poin penting mengenai materi dan norma, supaya itulah tugas materi selanjutnya. Oke, silahkan pimpin dua anak. Oke, si Yesitri, silahkan. Amin. Silakan dulu nak. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari silakan istirahat bagi yang istirahat karena bel tadi sudah berbunyi.